Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5101. Alexa Joyner di samping akan bertepuk tangan ketika dia mendengar kata-kata Harvey York. Dia tidak tahu betapa sulitnya berurusan dengan pangeran dari dua cabang ini. Itu sebabnya dia mengambil Harvey York untuk pertama kalinya. Tanpa diduga, Harvey York akan mampu melukai kedua pangeran ini secara tatap muka. Kerja yang baik, dan Samuel Jonir memukul meja lebih keras lagi. Dan hampir melompat, Samuel. Sudah berapa kali aku memberitahumu? Ada keheningan di setiap peristiwa besar. Nona Jonir kami membawa suaminya dari rumah ke sekolah untuk menguji hati kami. Kita tidak boleh kehilangan sopan santun. Terlebih lagi, jamuan keluarga belum dimulai. Dan masih belum pasti siapa tuannya dan siapa pelayannya. Lama sekali datang ke Jepang. Kenapa terburu-buru? John Jonir meletakkan mangkuk tertutup di tangannya dan berbicara dengan tenang. Dibandingkan dengan Samuel Jonir yang impulsif dan mudah tersinggung, jelas bahwa John Jonir berkali-kali lebih kuat. Mendengar kata-kata John Jonir, Samuel Jonir menarik napas dalam-dalam dan mendapatkan kembali ketenangannya. Alexa Joyner juga memiliki senyum yang langka. Dan itu adalah pembulatan kedua pangeran. Saya meminta Anda untuk bertemu terlebih dahulu hari ini. Bukan untuk bertengkar. Tapi saya ingin melihat apakah ada ruang untuk kerjasama di masa depan. Kalian berdua juga tahu bahwa 3 cabang lainnya hampir dipimpin oleh cabang Wolsing. Dan Stanley Joyner Elias Patel, dari cabang Mordu. Generasi Dewa Perang. Juga sopan kepada cabang Wolsing. Ini cukup untuk menunjukkan betapa buruknya cabang Wolsing, jika kita tidak bergabung. Aku tidak punya apa-apa di sini. Tapi nasib kalian berdua mungkin mengerikan, kan? Mendengar kata-kata Alexa Joyner, Samuel Jonir mendengus dingin dan berkata, Alexa Joyner, jangan membicarakan adegan itu dengan baik. Kamu hanya takut 5 cabang akan bergabung dan melenyapkanmu terlebih dahulu. Jadi kamu sengaja datang menemui kami. Tapi, aku bisa memberitahumu dengan jelas. Suamimu dari pintu ke pintu. Pangeran ini tidak menyetujuinya. Untuk pria seperti dia, aku menginjak-injak sampai mati beberapa kali setiap bulan. Orang seperti itu ingin menjadi menantu keluarga Joyner kita. Dia sedang berpikir tentang kentut. Harvey York berkata ringan. Benarkah? Aku tidak bisa membantumu. Apa yang bisa kamu lakukan jika kamu hanya bisa berbicara dengan keras kepala? Sangat tidak senang dengan saya. Apakah Anda memiliki kemampuan untuk membunuh saya? Mendengar kata-kata Harvey York, Samuel Jonir menggigil karena marah. Tatiana Mutana dan yang lainnya juga menatap Harvey York dengan tatapan garang. Menantu dari pintu ke pintu ini terlalu sombong. Tapi Samuel Jonir menahan amarahnya kali ini. Dia menarik napas dalam-dalam. Lalu menatap Alexa Joyner. Dan berkata dengan dingin. Oke, Miss Jonir. Omong kosong berakhir di sini. Karena kamu mengundang kami berdua ke sini. Itu adalah tanda kerja sama. Kalau begitu ya, kami bisa memberimu kesempatan untuk bekerja sama denganmu. Tapi hanya ada satu syarat. Setelah ini selesai, Pangeran John Jonir akan naik tahta. Dan Anda, Alexa Joyner, dapat terus menjadi putri Anda Joyner Family. Status Anda saat ini tidak akan berkurang sama sekali. Di bawah 2 orang. Lebih dari 10.000 orang. Karena itu, Samuel Jonir menunjukkan sikap tidak marah dan membenarkan diri sendiri. Harvey York berkata dengan ringan. Ada apa? John Jonir, sang pangeran, ada di posisinya.
Anda berterima kasih kepada sang pangeran. Dan, apakah Anda siap menjadi raja berdampingan? Tidakkah kamu memandang rendah dirimu? Samuel Junior, sang pangeran. Baiklah. Mari kita ubah persyaratannya. Anda berterima kasih kepada Samuel atas posisi Anda. Kami akan mendukung Anda. Bagaimana? Bab 5102. Mendengar kata-kata Harvey York, Samuel Junior tertegun sejenak. Jelas memiliki detak jantung sesaat. Tapi dia segera bangun lagi. Tanpa kata-kata John Junior. Jika dia benar-benar berpartisipasi dalam pertempuran kebenaran ini, dia akan menjadi orang yang akan mati paling cepat. Lagi pula, di antara 5 cabang, yang terlemah adalah yang berada di luar tembok besar. Harvey York, jangan menabur perselisihan di sini. Wajah Samuel Junior muram saat ini. Dan dia berbicara dengan kejam. Saya setia kepada Pangeran John. Dan kami di luar negeri dan di luar tembok besar sepikiran. Kamu pikir dengan memprovokasi perselisihan, kamu bisa membagi perasaan kami. Maka kamu benar-benar meremehkan kami. Ya, Harvey York mengangkat bahu dan tersenyum mengejek. Karena kamu berterima kasih kepada Pangeran Samuel. Kamu adalah orang yang sangat suka menyempurnakan orang. Kenapa kamu tidak memenuhiku? Kamu bisa menjadi anjing untuk Alexa. Aku akan memperlakukanmu dengan baik di masa depan. Anda mendengar kata-kata Harvey York. Samuel Junior hampir mati karena marah. Harvey York, bajingan ini. Meskipun dia adalah menantu dari rumah ke rumah, dia sangat akrab dengan membunuh orang. Jika Anda tidak hati-hati, Anda akan benar-benar dibuat kesal olehnya. John Junior meletakkan mangkuk pada saat ini, menatap Harvey York dengan penuh arti. Lalu tersenyum ringan dan berkata, Harvey York, sekarang saya akui bahwa Anda adalah seorang karakter. Saya juga mengakui bahwa Anda memenuhi syarat untuk menjadi menantu keluarga Joyner kami. Tapi, kamu harus memikirkannya. Kamu di sini untuk bersaing dengan kami. Dan pada akhirnya, kerang akan bertarung dan para nelayan akan menang. John Junior mengetuk meja. Jika kamu berjuang sampai akhir bersama kami, kamu tidak akan menjadi lebih baik. Sebaliknya, garis keturunan Wolsing akan tertawa terbahak-bahak. Kan? Harvey York mengangkat bahu dan berkata dengan ringan. Alexa meminta kalian berdua untuk mendiskusikan kemungkinan kerja sama satu sama lain. Tapi ketika kamu datang, kamu berpura-pura dan mencoba menyingkirkanku. Aku sangat takut. Oke. Jika kamu ingin berbicara, tunjukkan sikapmu. Jika kamu memiliki sikap yang baik, kamu secara alami dapat membicarakannya. Apakah aku benar? Mendengar kata-kata alami Harvey York, Samuel Junior langsung mencibir. Oke, Harvey York, jangan bicarakan hal-hal ini. Aku memberitahumu, kerja sama bisa dilakukan. Tapi itu pasti putra terbaik John Junior. Kalau tidak, tidak ada yang perlu dibicarakan. Tentu saja, jika Anda merasa dirugikan ketika John Junior mengambil posisi teratas, saya juga akan memberi Anda beberapa keuntungan. Lagi pula, bukankah kamu hanya menginginkan uang? Ayo, beri dia 100 juta. Bawa dia pergi dari sini. Karena itu, Samuel Junior menamparkan jarinya. Tatiana Mutana memandang Harvey York dengan tatapan jijik. Lalu mengeluarkan cek itu, menulis serangkaian angka desir, dan meletakkannya di atas meja. Harvey York menyaksikan adegan ini dengan makna yang dalam. Samuel Junior melanjutkan dengan dingin. York, jika kamu makan nasi lunak sepanjang hidupmu, kamu mungkin tidak bisa mendapatkan 100 juta. Sekarang ambil uangnya dan keluar. Jangan pernah muncul di depan pintu kami. Jelas, Samuel Junior tidak hanya memiliki otot dalam pikirannya. Dia juga akan menarik uang dari dasar pot. Selama Harvey York dipaksa pergi,
maka Alexa Joyner akan kehilangan dasar untuk mengambil alih kekuasaan Joyner Family. Dalam hal ini, jika dia dan John Joyner bekerja sama lagi dengan Alexa Joyner, mereka akan lebih berinisiatif. Ekspresi Alexa Joyner juga sedikit berubah, dan dia jelas mengerti pikiran jahat Samuel Joyner. Hanya Harvey York yang mengambil cek itu dengan senyum setengah tersenyum. Bab 5103. Melihat aksi Harvey York, wajah Samuel Joyner langsung menunjukkan senyum licik. Bahkan John Joyner, yang selalu tenang, memandang Harvey York dengan penuh minat. Adapun master lain dari garis keturunan luar negeri dan garis keturunan di luar tembok besar, mereka semua memandang Harvey York dengan ekspresi mencibir. Jelas merasa bahwa perilaku Harvey York benar-benar mempermalukan wajah seorang pria. Harvey York memegang cek itu, dan setelah membaca sebentar, dia berkata dengan enteng. 100 juta. 80. Memang angka yang tidak akan pernah dilihat banyak orang seumur hidup mereka. Harus saya akui, itu sangat menyentuh. Sayang sekali. Itu tidak cukup. Samuel Joyner berkata sambil mencibir. Apa? Menurutmu? 100 juta terlalu sedikit. 100 juta ini sudah di hadapan Vena utama. Jika kamu terus merasa benar sendiri, maka jangan salahkan aku karena tidak memberikan wajah garis utama. Ketika saatnya tiba, itu akan membunuhmu secara langsung. Dan efeknya akan sama. Ngomong-ngomong, tujuan kami sangat sederhana. Agar Alexa Joyner bisa merekrut tanpa menu. Siapapun yang dia suka, kami akan membunuh siapapun. Bukankah itu cukup untuk membiarkanmu menyingkir dengan 100 juta yuan dan pergi keluar? Untuk menikmatinya, John Joyner di samping juga mengambil mangkuk itu lagi. Dan berkata dengan tenang, Harvey York, kamu harus tahu cara maju dan mundur. Setiap orang yang bisa makan nasi lunak adalah orang yang cerdas, orang pintar. Jangan melakukan hal bodoh. Keluar dari sini jika kamu tidak mengambil uangnya. Mungkin bukan kami berdua yang akan membunuhmu saat itu. Itu orang-orang dari 3 cabang lainnya. Bagaimanapun, keberadaanmu memberi Alexa Joyner kepercayaan diri untuk memperjuangkan kekuasaan. Ini benar-benar merusak kepentingan fundamental kita rakyat. Tatiana Mutana juga menoleh pada saat ini dan berkata dengan klik cepat, pergi dari sini. Tinggalkan rumah Joyner. Tinggalkan Jinling. Dan jangan pernah kembali lagi seumur hidup. Kalau tidak, kamu akan segera tahu cara menulis kata-kata mati. Harvey York tersenyum. Mengancam saya. Samuel Joyner berdiri dengan mencibir. Berjalan di depan Harvey York. Menunjuk hidungnya. Dan berkata dengan dingin. York, aku mengancammu. Dan saya bisa memberitahumu. Jika kamu tidak keluar, jangan setujui permintaanku. Bukan hanya kamu yang akan mati. Orang-orang yang kamu kenal akan mati. Seluruh keluargamu akan mati. Aku bahkan akan menggali generasi ke-18 dari nenek moyangmu. Hei anjing, aku akan membuat leluhurmu menyesal di musim semi kuning dan melahirkan keturunan yang tidak layak sepertimu. Harvey York tersenyum. Dan senyum itu bahkan lebih bermakna. Dia merobek cek di tangannya menjadi serpihan dengan klik. Lalu melepaskannya dan membiarkannya. Serpihan kertas terbang. Setelah itu, Harvey York berkata dengan enteng. Ketika menantu keluarga Joyner mampu mengendalikan setidaknya 100 miliar aset. Kamu ingin membunuhku dengan 100 juta sekarang. Samuel Joyner. Apa yang kamu bercanda? Kamu memohon dan memohon. Dan aku mungkin setuju. Tapi sekarang, maaf. Saya menolak. Ekspresi Samuel Joyner berubah. Dan dia meraung. Bajingan. Kamu tidak mau menyerahkan wajahmu. Aku akan membunuhmu. Detik berikutnya, Samuel Joyner mengeluarkan senjata api langsung dari lengannya dan ingin menarik pelatuknya di Harvey York. Tapi dia cepat.
Harvey York bergerak lebih cepat darinya. Ketika Harvey York meraih tangan kanannya, senjata api jatuh ke tangan. Kemudian dia memegang gagang senjata api dan melemparkannya langsung ke wajah Samuel Jr. Tamparan kepala. Samuel Jr. hancur langsung ke tanah. Dan kepalanya berdarah seketika. Ada kedamaian di lapangan. Bab 5104. Apa kepala? Samuel Jr. membentur tanah. Dan tubuhnya berkedut kesakitan. Tapi Harvey York tidak bermaksud membiarkannya pergi begitu saja. Melainkan langsung menginjak kepalanya dan membenturkan wajahnya ke lantai kayu. Adegan ini secara langsung membuat suasana penonton membeku. Dan saya tidak tahu berapa banyak orang yang terpana menyaksikan adegan ini. Tidak dapat bereaksi sama sekali. Rupanya tidak ada yang mengira Harvey York telah mencapai level sedemikian rupa sehingga dia sama sekali tidak takut dengan ancaman Samuel Jr. Tetapi berani menginjaknya secara langsung. John Jr. adalah yang pertama bereaksi. Dia mengerutkan kening pada Harvey York dan berkata, "Harvey York, apa maksudmu? Apakah kamu tahu konsekuensi dari melakukannya?" Tatiana Mutana dan ahli lainnya dari garis di luar tembok besar juga bereaksi. Dan mereka semua sangat marah. "Bajingan. Beraninya kamu menyentuh pangeran kami. Membunuhmu." Suara itu jatuh. Dan Tatiana Mutana mengayunkan cambuk di tangannya dan langsung bergegas. Para master hebat lainnya dari barisan di luar tembok besar juga sangat marah. Pada saat ini, mereka semua telah mengeluarkan senjata dingin mereka. Dan siap untuk memotong Harvey York menjadi daging. Harvey York tidak perlu mengambil tindakan. Pada saat ini, Alexa Joyner hanya melambaikan tangannya. Dan segera melihat puluhan master dari jalur utama keluarga Joyner bergegas keluar. Menghentikan Tatiana Mutana. Dan yang lainnya. Bagaimanapun, ini adalah pangkalan utama dari keluarga Joyner. Di tempat ini, jika garis di luar tembok besar menjadi sulit, itu pasti akan menderita. Tatiana Mutana hampir gila. Wajahnya yang berwarna gandum penuh amarah. Dia menggertakkan giginya dan berkata, "Alexa Joyner, apa maksudmu?" Alexa Joyner berkata dengan ringan, "Siapapun yang berani menyentuh laki-laki saya akan membunuh seluruh keluarganya." Anda, Tatiana Mutana tercengang oleh keengganan dalam kata-kata Alexa Joyner. Setelah itu, dia berbalik untuk melihat Harvey York dan berkata dengan dingin, "Bajingan, jangan berpikir itu kemampuanmu untuk makan nasi lunak. Saya memberitahu Anda, jika anak saya memiliki 3 kekuatan dan 2 kelemahan, aku akan membunuhmu." Jelas, dia sangat ingin mencekik Harvey York. Tetapi dia tidak bisa melakukannya saat ini. John Jr. tidak lagi tenang. Tetapi berdiri dengan cemberut. Memandang Harvey York dan berkata, "Alexa Joyner, Harvey York, apakah Anda yakin ingin menjadi begitu tegang?" Tanpa mempertimbangkan konsekuensinya, Harvey York tidak repot-repot memperhatikan John Jr. dan Tatiana Mutana. Tetapi melepaskan kakinya saat ini, berjongkok dan menepuk wajah Samuel Jr. dan berkata dengan ringan, "Ayo, katakan padaku, siapa yang membunuh siapa sekarang?" "Kamu." Samuel Jr. terdiam beberapa saat. Dan kemudian dia sangat marah. "Beraninya kau menyentuhku. Aku akan membuatmu menyesal seumur hidupmu." Ledakan. Harvey York tidak berbicara omong kosong. Tetapi langsung menekan senjata api ke salah satu telinganya. Dan kemudian langsung menarik pelatuknya. Dengan ledakan keras, Samuel Jr. memiliki lubang di telinganya. Berlumuran darah. "Apa?" dia berteriak. Wajahnya berlumuran darah. Terlihat sangat cantik. "Dasar bajingan. Kau memperlakukanku seperti ini. Aku tidak akan membuatmu merasa lebih baik. Apakah kamu tidak tahu bagaimana cara mengaku?" Harvey York menarik pelatuknya lagi.
Kali ini, menusuk telinga Samuel Junior yang lain. Apakah menurutmu jika tanganku bergetar, peluru timah akan jatuh di dahimu? Kamu, Samuel Junior mendengar suara keras senjata api saat ini. Dan seluruh orang pusing. Dan hatinya penuh dengan kemarahan dan keengganan yang tak terkatakan. Dia adalah putra bangsawan dari 5 cabang. Dan dia selalu menjadi satu orang di bawah 10.000 orang. Saat berada di luar tembok besar, itu bahkan lebih penting untuk angin dan hujan. Mengapa saya datang ke rumah Junior hari ini? Dan saya hanya ingin berpura-pura. Dan saya berakhir seperti ini. Bab 5105. Namun, Samuel Junior tidak berani terus berpura-pura. Dia telah melihatnya. Meskipun Harvey York sudah makan nasi lunak, tapi pasti tipe orang yang makan nasi lunak keras. Jika dia terus berbicara dengan keras kepala, Harvey York mungkin akan menyingkir dan membunuhnya. Seperti kata pepatah, tubuh 1000 emas tidak bisa duduk di aula. Tidak ada gunanya menukar nyawanya dengan seseorang yang makan nasi lunak. Jadi pada saat ini, Samuel Junior akhirnya menahan kesombongannya dan menahan napas. Oh, sepertinya orang hanya perlu menerima sedikit pelajaran sebelum mereka tahu apa yang disebut konvergensi. Harvey York mengusir Samuel Junior yang menahan amarahnya. Mari kita berpura-pura menjadi kurang di depanku di masa depan. Kalau tidak, temui aku sekali. Dan aku akan menidurimu sekali. Sekarang, kembali dan cari tahu untukku. Jika kamu ingin bekerja sama dengan kami, dengarkan saja syarat kami. Jika kamu tidak ingin bekerja sama, mari kita bertemu dalam pertempuran. Samuel Junior merangkak kembali ke John Junior. Tampak sangat menyedihkan. Hatinya penuh amarah. Tetapi pada saat ini dia tidak berani terus menantang Harvey York. Nama keluarga adalah York. Alexa Joyner. Kamu mencoba menamparkan wajah kami. Melihat penampilan Samuel Junior yang menyedihkan, Harvey York masih memiliki sikap dewa lama. John Junior tidak bisa menahan diri lagi. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa pangeran ini tidak akan berani mati bersamamu selamanya? Aku memberitahumu. Segera minta maaf. Dan berikan penjelasan untuk masalah ini. Jika tidak, cabang luar negeri kami akan benar-benar putus dengan cabang utama Anda. Harvey York menoleh ke samping dan berkata dengan ringan. Ancam aku. Apa menurutmu aku takut padamu? Dasar bajingan. Melihat penghinaan di mata Harvey York, John Junior juga menjentikkan tangan kanannya. Dan pedang di lengan bajunya muncul di tangannya. Boom! Sebelum dia bisa menembak, Harvey York sudah menarik pelatuknya sesuka hati. Langsung memotong pedang di lengan bajunya. Dan John Junior juga dikejutkan oleh kekuatan besar dan mundur beberapa langkah. Wajahnya sedikit berubah. Jelas tidak mengharapkan Harvey York menembak seperti dewa. Tatiana Mutana dan yang lainnya juga menatap Harvey York dengan ngeri. Keahlian menembak yang luar biasa ini benar-benar tidak mungkin dicapai tanpa kerja keras selama beberapa tahun. Namun, melihat Harvey York mengandalkan kekuatan senjata api yang cocok, Tatiana Mutana dan yang lainnya semakin meremehkannya. Seorang pria jantan. Jika Anda memiliki kemampuan, Anda bisa bertarung dengan pedang dan senjata sungguhan. Sekarang Anda memamerkan kekuatan Anda di sini dengan senjata api. Apa jenis keterampilan itu? Mereka benar-benar lupa bahwa senjata api di tangan Harvey York berasal dari Samuel Junior. John Junior mengambil napas dalam-dalam, melambaikan tangannya, dan memberi isyarat kepada Tatiana Mutana, dan yang lainnya untuk membantu Samuel Junior dan berjalan perlahan. John Junior memandang Harvey York dalam-dalam dan berkata perlahan, "Wah, gunung tidak mengubah air. Tunggu saja." Harvey York berkata dengan enteng, "Tidak perlu dikatakan bahwa ada beberapa di antaranya. Aku akan mengatakannya lagi. Dan untuk terakhir kalinya.
Jika kamu ingin bekerja sama, kamu harus menunjukkan sikapmu. Jika kita tidak bekerja sama, kita semua bisa bergabung dengan Wolsing untuk menghancurkanmu sampai mati. Terlebih dahulu dan kemudian membicarakan sisanya. Itu saja yang saya katakan. Apakah Anda ingin melakukan apa yang saya katakan? Kalian telah memikirkannya. Sekarang, pergi dari sini. Ekspresi John Jonier dan Samuel Jonier tenggelam, dan sulit untuk melihat yang ekstrim. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan datang ke sini dengan sombong dan mendominasi. Ingin mendapatkan keuntungan besar dengan sepenuh hati. Tapi hasilnya, belum lagi dipermalukan. Kini ia diancam Harvey York, menantunya. Pada saat ini, John Jonier dan Samuel Jonier sangat kekenyangan sehingga mereka akan muntah darah. Menantu dari pintu ke pintu ini. Bully. Terima kasih sudah menonton. Cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.